Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPT hasil wawancara kami terhadap UMKM di bidang jasa, yaitu tukang jahit. Baik, terima kasih. Di sini rekan saya akan mempresentasikan hasil-hasil yang didapat dari hasil wawancara kemarin. Untuk latar belakang UMKM Indah Tailor merupakan usaha jahit dan perbaikan pakaian yang berdiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan penjahitan yang rapi, cepat, dan terjangkau. Dan usaha ini berawal dari keahlian menjahit pemilik yang sebelumnya menjalankan kegiatan usaha secara informal. Selanjutnya ada identitas UMKM untuk nama usaha. Untuk nama usahanya Indah Tailor di bidang jasa jahit dan nama pemiliknya Bapak Suito. Alamat UMKM ada di Jalan Semampir AWS 38 Surabaya dan ini nomor telepon pemilik yang tertera di PPT. Selanjutnya ada dokumentasi waktu kita mengunjungi untuk observasi UMKM di bidang jasa jahit. Selanjutnya akan ada presentasi laporan keuangan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perlengkapan dari bidang usaha Indah Tailor. Yang pertama ada perlengkapan bernama benang ngobras yang dimana dengan nilai kuantitinya 105 dan dengan harga per bijinya adalah 9.000. Jadi untuk mendapatkan totalnya adalah dengan kuantiti dikalikan dengan price. Jadi dengan begitu dengan kuantiti 105 dan dikalikan dengan 9.000 maka akan menjadi total 945.000. Lalu untuk perlengkapan yang kedua ada gunting jahit yang dimana kuantitinya ada satu dan dengan harga 20.000 maka dengan itu totalnya tetap 20.000. Untuk perlengkapan ketiga ada jarum jahit dengan kuantiti 7 dan harga 10.000. Jadi dengan harga total 70.000. Lalu untuk perlengkapan keempat ada kapur kain dengan kuantiti 12 dan harganya 10.000. Maka untuk totalnya adalah 120.000. Untuk perlengkapan selanjutnya adalah kain perca dengan kuantiti 7 dan dengan harga 15.000. Maka totalnya adalah 105.000. Dan untuk perlengkapan ke-6 adalah kancing yang dimana kuantitinya adalah 41 dan dengan harga persatuannya adalah 3.000. Maka 41 dikalikan 3.000 menjadi hasilnya 123.000. Untuk perlengkapan ke-7 ada resleting yang dimana dengan kuantiti 13 dan harga 4.000 dengan total 52.000. Dan untuk perlengkapan ke-8 terdapat pita dengan kuantiti 7 dan dengan harga 20.000. Lalu untuk perlengkapan terakhir ada renda dengan kuantiti 7 dan harga persatuannya ada 5.000 dengan total 45.000. Untuk jumlah keseluruhannya adalah 1.620.000. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang tabel peralatan. Ada 3 peralatan. Yang pertama mesin jahit bekas, yang kedua setrika, yang ketiga adalah pendedel benang. Yang pertama adalah mesin jahit bekas. Ada kuantiti 1 dengan harga 2 juta. Lalu setrika kuantitinya 1 dengan price 75.000 dan juga pendedel benang ada 10 di harga 5.000. Beban penyusutan peralatan ini kami bagi yaitu sebanyak 4% per tahunnya. Jadi
2%, 2 juta dibagi 4% itu hasilnya 160.000, 75.000 dibagi 4% itu 6.000, dan juga 5.000 dibagi 4% itu 400 setiap tahunnya. Total harga di sini untuk total harganya yaitu 2.125.000, dan juga akumulasi penyusutan peralatannya sebesar 170.000. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada transaksi. Di tanggal 1 ada pendapatan jasa sebanyak 40.000. Di tanggal 2 ada pendapatan jasa sebanyak 40.000 juga untuk permak. Di tanggal 6 ada pendapatan jasa untuk permak perut 20.000. Di tanggal 7 ada dua transaksi, yaitu yang pertama jahit kain 170.000 dan ditambah dengan transaksi kedua pasang kancing 10.000, di total jadi 180.000. Di tanggal 9 pendapatan jasa sebanyak 20.000 untuk permak bawah. Di tanggal 11 ada pendapatan jasa sebanyak 10.000 untuk pasang kancing. Eh, di tanggal 13 ada pendapatan jasa sebanyak 60.000. Di tanggal 14 Di tanggal 14 ada dua transaksi. Yang pertama senilai 20.000, yang kedua senilai 20.000. Mohon maaf, ini salah input angka. Di tanggal 16 ada penjualan jasa senilai 20.000. Di tanggal 17 penjualan jasa pasang kancing senilai 10.000. Di tanggal 19 pendapatan jasa untuk permak tangan senilai 20.000. Di tanggal 20 ada pendapatan jasa untuk pasang kancing senilai 10.000. Di tanggal 21 ada dua transaksi. Yang pertama untuk pendapatan jasa senilai 20.000 untuk permak perut, dan yang kedua pendapatan jasa senilai 60.000 untuk bongkar dan pasang kantong. Eh, di tanggal 22 ada pendapatan jasa senilai 40.000 untuk bongkar semua. Di tanggal 25 ada tiga transaksi. Yang pertama senilai 60.000. Pendapatan jasa yang kedua ada 60.000. Yang terakhir ada 40.000. Pendapat pendapatan jasa di tanggal 26 yaitu 60.000 untuk permak tangan, permak bawah, dan pasang kantong. Eh, Mohon maaf, di tanggal 26 ada dua transaksi. Itu dari yang pertama, dan yang kedua ini ada pasang kancing senilai 20.000. Yang tanggal 27 ada pendapatan jasa untuk pasang kancing senilai 10.000, dan di tanggal 28 ada tiga transaksi. Yang pertama untuk pas potong bawah senilai 20.000, yang kedua ada pasang kancing senilai 10.000, dan yang terakhir ada jahit kain senilai 170.000.
Selanjutnya akan masuk jurnal yang akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada jurnal transaksi pertama tanggal 1 yaitu pendapatan jasa secara kas untuk satu pelanggan. Ayat jurnalnya yaitu kas pada pendapatan jasa sebesar 40.000. Tanggal 2 ada pendapatan jasa secara kas untuk satu pelanggan. Jaya jurnalnya yaitu kas pada pendapatan jasa sebesar 40.000. Tanggal 6 ada pendapatan jasa secara kas untuk satu pelanggan. Ayat jurnalnya yaitu kas pada pendapatan jasa sebesar 20.000. Untuk tanggal 7 ada pendapatan jasa secara kas untuk dua pelanggan. Ayat jurnalnya yaitu kas pada pendapatan jasa untuk yang satu pelanggan itu sebesar 170.000 dan untuk pelanggan yang kedua itu sebesar 10.000. Tanggal 9 ada pendapatan jasa secara kas untuk satu pelanggan. Ayat jurnalnya yaitu kas pada pendapatan jasa sebesar 20.000. Tanggal 11 itu ada pendapatan jasa secara kredit untuk satu pelanggan. Ayat jurnalnya yaitu piutang pada pendapatan jasa sebesar 10.000. Untuk tanggal 13 itu ada pendapatan jasa secara kas untuk satu pelanggan. Ayat jurnalnya yaitu kas pada pendapatan jasa sebesar 60.000. Untuk tanggal 14 itu ada dua transaksi. Yang pertama itu pendapatan jasa secara kas untuk dua pelanggan. Ayat jurnalnya yaitu kas pada pendapatan jasa untuk yang satu pelanggan itu sebesar 20.000. Untuk transaksi yang kedua ada pembayaran listrik dan air. Ayat jurnalnya yaitu beban utilitas pada kas sebesar 200.000. Untuk tanggal 16 ada pendapatan jasa secara kas untuk satu pelanggan. Ayat jurnalnya yaitu kas pada pendapatan jasa sebesar 20.000. Untuk tanggal 17 ada pendapatan jasa secara kas untuk satu pelanggan. Ayat jurnalnya yaitu kas pada pendapatan jasa sebesar 10.000. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya pada tanggal 17 ada pendapatan jasa secara kas untuk satu pelanggan. Ayat jurnalnya kas pada pendapatan jasa sebesar 10.000. Pada tanggal 19, pendapatan jasa secara kas untuk satu pelanggan. Ayat jurnalnya kas pada pendapatan jasa sebesar 20.000. Pada tanggal 20, pendapatan jasa secara kas untuk satu pelanggan. Ayat jurnalnya kas pada pendapatan jasa sebesar 10.000. Tanggal 21 ada pendapatan jasa secara kas dan kredit untuk dua pelanggan. Untuk pelanggan pertama, ayat jurnalnya kas pada pendapatan jasa sebesar 60.000. Untuk pelanggan yang kedua ada ayat jurnalnya ada piutang pada pendapatan jasa sekitar 20.000. Untuk tanggal 22 pendapatan jasa secara kas untuk pelanggan. Ayat jurnalnya kas pada pendapatan jasa sebesar 40.000. Pada tanggal 25 pendapatan jasa secara kas untuk pelanggan. Ada tiga ayat jurnal. Yang pelanggan pertama ayat jurnalnya kas pada pendapatan jasa sebesar 60.000. Yang kedua kas pada pendapatan jasa sekitar 60.000. Yang ketiga ada ayat jurnal kas pada pendapatan jasa sebesar 40.000. Pada tanggal 26, pendapatan jasa secara kas untuk dua pelanggan. Pelanggan pertama ayat jurnalnya kas pada pendapatan jasa sebesar 20.000. Untuk pelanggan kedua ada ayat jurnalnya kas pada pendapatan jasa sekitar 60.000. 20.000, maaf. Untuk tanggal 27, pendapatan jasa secara kas untuk satu pelanggan. Ayat jurnalnya kas pada pendapatan jasa sebesar 10.000. Untuk tanggal 28, pendapatan jasa secara kredit dan kas untuk tiga pelanggan. Untuk pelanggan pertama, ayat jurnalnya ada pada piutang pada pendapatan jasa sebesar 170.000. Untuk
pelanggan kedua, ayat jurnalnya kas pada pendapatan jasa sebesar 10.000. Untuk pelanggan ketiga, ayat jurnalnya ada pada kas pada pendapatan jasa sebesar 20.000. Selanjutnya pada tanggal 30, pembayaran sewa ruko, ayat jurnalnya sewa dibayar di muka pada kas sebesar 833.000. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi observasi kami bermanfaat bagi Anda semua dan menambah wawasan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.